Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi farrada alaina taubata wa kharramal asrar. Ahmadahu hamda mu'tarifin bidzunubi wal auzar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin safwatil akhyar wa ala alihi wa ashabihi sadatil abrar. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali ngaji kitab hadis Arba'in Nawawi. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahami hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i ashabil kiram. Al-Fatihah. ثم إلى حضرة الإمام العلامة المجتهد محي الدين أبي زكريا يحيى بن الشرف النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين ولوالديه ولمشايخه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnini bil ilmi wa rabbini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sekarang sampai hadis berapa? Salis. Oh, salis. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Al hadisus salisu, hadis ketiga. An Abi Abdurrahmani Abdillah bin Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhuma. Hadis diceritakan dari Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Qala berkata, sami'tu aku mendengar
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, bunyal islami, bunya dibangun, apa al-islami agama Islam, ala di atas, khomsin 5 perkara, Oke, saya ulangi, bunyal islamu itu harokatnya diganti ya, islamu. Bunya dibangun apa al-islamu agama Islam, ala khomsin di atas 5 perkara, syahadat atau bersaksi, Allah ilaha, Allah bahwa tiada, ilaha Tuhan, illallahu kecuali Allah, wa anna dan bahwa Muhammadan Nabi Muhammad Rasulullahi utusan Allah, wa iqamis sholati, wa iqami dan mendirikan as-sholati sholat, wa itaiz zakati, wa itai dan mengeluarkan atau menunaikan az-zakati zakat, wa hajjil baiti wa hajjil baiti dan berhaji al baiti ke Baitullah, wa saumi dan puasa, Ramadhana di bulan Ramadan,
Rawahu meriwayatkan hadis siapa Al-Bukhariyu Imam Bukhari wa Muslimu dan Imam Muslim. Ya, pada hadis ketiga ini adalah dasarnya rukun Islam. Ya, rukun Islam itu dibangun atas 5 perkara. Jadi kalau mau menjadi orang Islam, pertama harus bersyahadat, ya, penyaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan menyaksikan juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini yang pertama. Kemudian kalau sudah bersaksi atau bersyahadat, kedua adalah wa iqamis sholati, jadi mendirikan sholat. Bukan mengerjakan sholat. Kalau mengerjakan sholat, wa if'alis sholati. Kenapa kalimatnya iqamis sholati? Iqomi, ya, sama dengan istiqomah. Jadi melakukan sholat, mengerjakan sholat secara kontinu. Tidak boleh sekarang sholat, besok enggak, sholat enggak. Jadi makanya lafadz yang digunakan oleh Nabi wa iqamis sholati, nah, wa itaiz zakati, dan mengeluarkan zakat. Ya, kalau kita zakat mal 2,5% itu minimal, ya, tapi kebanyakan dari kita memilih yang minimal. Zakat fitrah 2,7 kilogram, ya, kebanyakan dari kita juga milih yang minimalis, ya, 2,7. Nah, perlu kita pahami bahwa perintah zakat, contohnya kalau zakat fitrah di setiap menjelang Idul Fitri, itu kalau di-compare dengan makanan yang ada di kita itu kan 2,7 kilogram beras. Perintah Allah 2,7 kilogram beras itu mengeluarkan zakat minimalnya. Masa punya rekening di tabungan 1 M mengeluarkan zakat cuman 2,5 atau 2,7, ya, paling enggak, ya, kalau kita punya tabungan 1 M di rekening, kita punya keluarga 5, ya, A orang dikasihlah 10 kilogram. Masa kalau balungan gajah nggak ngasih 10 kg A orang. Kalau 2,7 kg artinya kan sama dengan mencuci pakaian itu sabunnya sedikit, ya. Zakat itu berasal dari kata zakiyah, artinya mensucikan. Fitrah itu adalah jiwa-jiwa kita. Jadi jangan sampai mencuci jiwa itu dengan sabun yang minimalis, mintanya kinclong alias glowing. Ya, paling enggak kalau kita punya rekening di tabungan 1 miliar, ya, suami istri berarti 2 orang, punya anak 3 berarti 5 orang, ya, menantu 1, nah, kemudian punya cucu katakanlah 2, ya sudah, itu dikalikan 10. Masa nggak malu sama Allah, rekeningnya saja fantastis, kirim apa namanya zakat ke amil di masjid cuman pakai plastik kresek merah, ya. Kalau yang rekeningnya fantastis, ya kirim paket, ya minimal 3 kintal. Oke. Ini jangan dipahami 2,7 itu maksimal, itu minimal. Kalau kita paham dengan agama Islam, ya itu minimalnya. Tapi rata-rata kita itu minta amalan yang minimalis, pahalanya yang maksimalis. Itu aja. Kalau zakat cuma 2,5%, minta surganya surga Firdaus. Ya. Wa hajjil baiti, dan pergi haji, ya, ke tanah haram.
Pergi haji ini manistato'a ilahi sabila. Pergi haji jika mampu. Punya uang tapi nggak sehat, berarti belum wajib. Sehat tapi nggak punya uang, ya belum wajib. Punya uang, sehat, tapi kondisi negara dalam perjalanan itu banyak perang untuk menuju sana, itu tidak wajib bagi kita. Jadi kalau aman perjalanan kita, ya kita boleh berangkat. Kalau nggak aman, nggak boleh memaksa. Ini namanya haji. Terus kalau punya pendirian, ya enggak apa-apa, kita nanti melewati orang-orang yang sedang perang. Kita nanti kan matinya mati syahid. Ya, bukan mati syahid kalau gitu caranya, mati sangit. Karena kita sudah diberitahu oleh pemerintah jangan nekat, karena perjalanan kita menuju tanah suci itu banyak negara yang sedang konflik. Itu kan urusan internal mereka, bukan urusan kita. Makanya hajinya ditunda. Nah, ini kita bicara haji. Haji itu intinya ada di wukuf, ya, intinya ada di wukuf. Nanti ketika kita wukuf itulah namanya haji. Kalau masih tawaf sa'i belum dinamakan haji. Maka musim haji itu 1 tahun sekali, ya, setelah melakukan tawaf, ya, kemudian sa'i antara Safa dan Marwah, kemudian nanti wukuf di Arafah, nanti perjalanan ke Mina dan sebagainya. Kita duduk di sana. Wukuf itu artinya duduk-duduk. Bahasa Jawanya jagongan, bahasanya anak sekarang ya nongki, nongkrong-nongkrong. Ya, nongkrong-nongkrong nunggu seperti dulu. Zaman Nabi Ibrahim itu kan di situ. Makanya jejak-jejaknya itu diikuti oleh Nabi. Maka kita tidak disebut berhaji kalau belum wukuf. Nah, kemudian wukuf, setelah wukuf selesai sampai kita haji wada, barulah itu dinamakan haji. Kemudian di dalam haji ada embel-embel mabrur. Nah, ini yang perlu kita pahami dalam bab haji. Apa sih namanya mabrur? Di dalam haji dan umroh mabrur. Kalau hajinya mabrur, nah, imbalannya, pahalanya adalah surga. Tapi banyak orang yang tidak paham dengan makna mabrur. Haji mabrur itu artinya ketika kita beribadah haji, niatnya lurus. Kalau berangkat haji, kemudian pergi haji membawa beberapa barang, Pak, nanti ini aja ya, kita bawa rokok Gudang Harum Surya beberapa slop, nanti kita jual di sana, untungnya luar biasa. Nah, itu sudah gak akan dapat haji mabrur. Kita bawa barang-barang yang antik, nanti kita jual di sana. Atau sebaliknya, kita nanti kalau sampai sana belanja-belanja yang banyak, terus kita paketkan pakai DHL, sebelum kita pulang barang sudah nyampe. Nanti barang-barang yang kita beli di musim haji kita jual di rumah, punya untung yang luar biasa. Ini sudah menjadikan kita nggak mabrur. Kemudian di dalam amalan haji, syarat mabrur ketika tawaf benar. Oke, ketika tawafnya benar. Kemudian ketika tawaf kok berantem dengan orang lain, alamat tidak mabrur. Ya, tawaf karena saking pinginnya mencium Hajar Aswad, kemudian direbut oleh orang lain, terus marah-marah. Ya, akhirnya tawafnya tidak sempurna. Mencium Hajar Aswad itu hukumnya hanya sunnah, karena hanya kita mencontoh Nabi dan Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian sa'i antara Safa dan Marwah ya harus benar. Terus ketika sambil sa'i, tangan kanannya bawa tripod, ya,
atau teman di belakangnya suruh bawa kamera. Inna sofa wal warfal marwata min sa'airillah. Nah, kemudian alhamdulillah hari ini bisa menyelesaikan sa'i dengan sempurna. Terus teman-teman yang di kampung like. Itu yang menjadikan haji kita tidak mabrur. Oke, itu hanya haji mabrur dari Juanda ke Mekah. Sekarang kan banyak orang berhaji tapi tidak mabrur. Karena mulai berangkat sudah sibuk dengan kamera. Kemudian mau berangkat itu ya di asrama haji, alhamdulillah hari ini diberi kelancaran, sudah bisa masuk asrama haji dari kloter sekian. Loh, itu jangan ingat-ingat kalau mau haji nanti, jangan sampai seperti itu. Alhamdulillah sudah masuk pesawat dengan selamat, sampai turun di Jeddah, alhamdulillah sudah sampai di Jeddah, terus diupload di medsos. Itu yang menyebabkan amalan akhirat kita akan hilang, dapatnya hanya amalan dunia. Nanti ketika haji kita tidak mabrur ya di akhirat, kita bertanya kepada Allah, ya Allah, mana catatan amal saya yang berupa haji kok tidak ada di rapot saya? Ya nggak ada. Ketika kamu haji kan nggak haji, kamu hanya napak tilas. Kamu itu hanya napak tilas ibadahnya Nabi Muhammad dan ibadahnya Nabi Ibrahim. Karena waktu mulai berangkat sampai kamu di sana sampai pulang, kamu hanya sibuk kepentinganmu sendiri. Sebagai contoh, sudah dikatakan wala fusuqa wala jidala fil haji. Ketika kita duduk saja di bandara sambil nunggu, ya katakanlah berangkat dari kabupaten kota masing-masing, nah, rombongan kan jejer sama teman yang baru kenal. Terus tanya, bapak dari mana, kampungnya mana, putranya berapa, itu mulai setan itu mulai. Oh iya, anak saya yang satu alhamdulillah sekarang sudah diangkat PNS di Pemprov. Anak saya yang satu alhamdulillah jadi dosen. Anak saya yang satu alhamdulillah jadi pengusaha. Itu yang menyebabkan kita berangkat saja tidak, sudah tanda-tanda tidak mabrur. Alhamdulillah saya berangkat haji ini, anak cucu saya sudah saya kasih uang saku 10 juta. Saya orang kaya yang paling kaya di kampung ini. Kos-kosan saya 50 kamar, apartemen 10. Ini yang menyebabkan kita belum berangkat sudah gagal haji. Padahal ibadah haji itu ya miniatur nanti kita di mahsyar. Oke, jadi ingat-ingat ini tentang makna haji dan mabrur. Banyak orang gagal berhaji hanya dapat amalan dunia. Wasaumi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Puasa menahan lapar, menahan dahaga, Ramadan. Ramadan itu dalam bahasa Arab artinya panas yang membara. Ibaratnya besi saja dimasukkan ke bara yang panas itu langsung leleh. Nah, bagaimana maknanya puasa Ramadan? Ini firman-Nya Allah kan, ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil itu yang beriman, yang pura-pura beriman tidak dipanggil. Kata-kata ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Jadi firman-Nya Allah, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba itu berasal dari kata kataba, artinya menulis. Kalau di Quran namanya kutiba, itu kan diterjemahkan diwajibkan. Jadi perintahnya Allah itu secara tertulis. Kalau kalimatnya kutiba
kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian semua asyam, puasa, kama kutiba, sebagaimana diwajibkan alal ladzina min qablikum, orang-orang yang sebelum kamu, ya termasuk nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, semua umatnya juga diperintahkan puasa. Makna puasa mencegah makan dan minum, ya, makna yang tersirat yang secara harfiah. Nah, makna yang lain, tujuan Allah itu adalah membersihkan jiwa kita di bulan Ramadan. Nah, tapi kan kita ketika di Ramadan, fakta yang terjadi setiap tahun, pengeluaran dapur lebih banyak. Seharusnya kalau Ramadan itu pengeluaran dapur lebih sedikit. Nah, itu yang menyebabkan kita Ramadannya hanya dapat laparnya saja. Logika berpikirnya makan kita kan cuma sahur sama buka. Setiap bulan, setiap hari di luar Ramadan belanja 50.000 sehari, tapi ketika Ramadan mencapai 100.000. Pertanyaannya, Allah, untuk apa kamu makan sebanyak itu disuruh puasa? Nah, ini yang menjadikan puasa kita bertahun-tahun tidak diterima oleh Allah, karena pengeluaran dapur saja tidak berkurang tapi malah bertambah. Neracanya setiap tahun tambah bertambah. Petikes sampai habis untuk makan makanan yang tidak berguna. Makanya Ramadan besok itu usahakan pengeluaran dapur lebih kecil. Ya, diusahakan pengeluaran dapur lebih kecil daripada tahun-tahun sebelumnya. Kita belajar supaya ini belajar bener ya, kita belum bener. Ini kita mulai Ramadan besok belajar bener dulu. Ya, jangan ngeklaim sudah benar. Kita belajar benar di bulan Ramadan. Ya, kalau pengeluarannya lebih besar daripada hari biasa, berarti belum benar, masih belajar benar. Nanti kalau di akhirat ditanya malaikat, kok pengeluaranmu masih banyak daripada hari biasa? Ya, kemarin kan masih belajar benar, belum bener-bener. Oke, ini maknanya puasa Ramadan. Nah, hikmah yang lain kalau kita belajar tasawuf, kita itu harus memberikan hak-haknya tubuh kita dalam setahun. Tubuh kita dalam setahun itu bekerja tanpa libur, tidak ada cuti. Makanya oleh Allah diperintahkan wajib memberikan cuti kepada tubuh kita 1 tahun itu 1 bulan. Jadi semua organ kita supaya istirahat. Kadang kita mau tidur kan makan dulu, minum dulu, ngopi, terus minum air putih, dipikir mau tidur minum air putih sehat. Kalau menurut kitab itu nggak sehat mau tidur minum air putih. Yang baik itu ya minum air putihnya jauh-jauh sebelum tidur. Ya, jadi ini intinya rukun Islam yang diajarkan Nabi kepada kita. Kita lanjutkan ke hadis yang keempat, karena hadis ketiga sudah banyak yang paham. Cuman makna kata dan penjelasannya yang belum paham. Pokoknya rukun Islam bersyahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Al-hadisur rabi'u, hadis keempat. Ini hadis keempat, al-a'malu bil khawatim. Ya, amal itu yang terakhir yang diperhitungkan. Al-hadisur rabi'u, hadis keempat, an Abi Abdurrahman Abdillah bin Mas'ud. Ya, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, qala, berkata, haddasana, telah menceritakan kepada kami siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Wahwa beliau adalah as-shadiqul masduq. As-shadiqu sosok yang benar-benar jujur, namanya as-shadiq. As-shadiqu sosok yang benar-benar jujur. Al-masduqu yang dibenarkan kejujurannya. Ya, makanya nanti kalau jenengan hanya baca terjemah Indonesia, nanti banyak salah terjemah. Jadi as-shadiqul masduq itu orang yang benar-benar jujur dan dibenarkan oleh Allah kejujurannya. Kalau kita kan jujur itu hanya mulutnya saja, hatinya kadang nggak sama. Makanya kita nggak diberi label oleh Allah as-shadiqul masduq. Kalau Rasulullah itu labelnya as-shadiqul masduq, ya. Ini sosok yang jujur dan dibenarkan kejujurannya atas semua ucapan dan perbuatannya. Dan Nabi itu sudah terbukti lisan dan hatinya sama. Nah, kalau kita kan oke Gus, ada latine groundel. Ya. Jadi kadang-kadang kita mengiyakan pada orang lain, hati kita enggak iya. Nah, ini kita enggak akan dapat dikatakan as-shadiqul masduq. Nabi tidak pernah berbohong lisan, juga tidak pernah berbohong hati. Hatinya enggak pernah berbohong, lisannya enggak pernah berbohong. Maka Nabi itu mendapatkan label as-shadiqul masduq. Ya, nanti kalau ada as-shadiqul masduq seperti itu. Inna sesungguhnya ahadakum, ahada setiap salah satu, kum di antara kalian, ahadakum setiap salah satu di antara kalian, yajma'u akan dikumpulkan, yujma'u akan dikumpulkan, apa khalquhu penciptaannya, fi batni ummihi, fi di dalam, batni perut, ummihi ibunya, arba'ina 40, yauman hari, nutfatan sebagai nutfah, nutfatan sebagai nutfah. Oke, kita terjemahkan apa adanya dulu, nanti saya jelaskan. Summa kemudian, yakunu menjadi, alakotan alakoh, alakotan alakoh misladalik,
misla seperti itu, zalika selama 40 hari, summa kemudian yakunu menjadi mudghatan mudghah, misla zalika misla seperti itu, zalika selama 40 hari, summa kemudian yursalu diutus ilaihi kepadanya siapa al-malaku seorang malaikat, fayangfuhu lalu meniupkan fihi kepada setiap kalian ar-ruha nyawa, wa yu'maru dan dia diperintahkan menetapkan bi arbaati 4 kalimatin kalimat, atau kalau terjemahnya bi arbaati dengan 4 kalimatin kalimat, bikatbi dengan menentukan rizkihi rizkinya, wa ajalihi dan kematiannya, wa amalihi dan amalnya, wa syaqiyun dan celaka, atau sa'idun bahagia, fa wallahi fa maka wallahi demi Allah, fa-nya itu bermakna maka, wawunya itu namanya wawu qasam karena sumpah, okay. Fa wallahi maka demi Allah, alladzi yang la ilaha tiada Tuhan ghairuhu selainnya, inna sesungguhnya ahadakum setiap kalian .
layak malu, ada yang melakukan bi amali, perbuatan ahlil jannati, ahli surga, hatta sehingga ma yakunu, ma tidak, yakunu ada, ma yakunu tidak ada, bainahu di antara dirinya, wa bainaha dan di antara surga, illa kecuali ziraun, satu hasta, fayasbiku, fayasbiku maka telah ditetapkan alaihi baginya al-kitabu ketentuan, al-kitabu ketentuan, fayamalu maka dia melakukan bi amali perbuatan ahlin nari, ahli neraka, fayadkhuluha, fayadkhuluha maka masuklah dia ha ke dalam neraka. Ya, ini hadis ya, sebelum saya melanjutkan, ini adalah al-a'malu bil khawatim, amal itu yang terakhir yang diperhitungkan. Oke. Maka kita itu jangan mudah menuduh orang ketika orang itu berproses dalam hidupnya. Oke. Ini kan dikisahkan di dalam hadis ini, orang yang seakan-akan itu ahli surga. Surga tinggal satu langkah, satu dhira itu satu jengkal, satu hasta. Ternyata dia di akhir hayatnya adalah ahli neraka. Contoh begini, kita memuji orang, wah ini ulama besar ya, orangnya jadi panutan ya, banyak orang yang cium tangan, waduh jamaahnya ribuan, didatangi oleh tim ses kepencut, akhirnya ya ngikuti paslon, bahkan nyalek. Ketika sedang duduk di kursi empuk terlena. Nah, di akhir karirnya ternyata dibawa oleh KPK. Yaitu kan amalan terakhirnya dia tidak baik, tidak husnul khotimah. Itu seakan-akan orang ahli surga tapi ternyata ahli neraka. Ketoke sorbanan, kemana-mana dikawal banyak orang, bahkan ada yang mengatakan bahwa tubuhnya mengeluarkan sinar. Wah, ini Mbah Wali gede. Ya itu ciri-cirinya, kalau Mbah Wali nggak mungkin lah ikut-ikutan begitu. Mbah Wali harusnya menjadi pendamai di antara mereka, bukan masuk di antara mereka. Nah, ternyata akhir karirnya tidak husnul khotimah tapi su'ul khotimah. Oke.
Jadi kita jangan memvonis orang yang sedang menjalani proses hidupnya. Wah, orang ini dari kecil garangan itu deh. Labelnya garangan kalau di Jawa. Kalau di Sunda ya jalma-jalma bangor gitulah. Makanya sampai yang namanya Dul Sumbang bikin nyanyian runtah itu kan jadi sampah. Runtah itu artinya sampah. Orang itu sudah di kelasnya, sudah levelnya sampah, ya, sampah masyarakat. Orang yang levelnya begitu itu juga jangan dihina. Siapa tahu dia nanti tinggal sejengkal ternyata dia husnul khotimah. Yang kelihatannya ahli neraka ternyata itu yang menjadi ahli surga. Jadi yang perlu kita pahami, jangan juga memuji orang yang seakan-akan di dunia ini menjadi ahli surga. Kita nggak boleh mencela dan memuji orang sembarangan. Toh ternyata juga terjerumus di dalam surga. Padahal tinggal satu langkah menuju surga, dia terpeleset. Wis tuwek-tuwek garek mati pensiun, ya, sudah pensiun jadi PNS wis penak, pensiun jadi jenderal wis penak, musim pemilu nyalek kemana-mana, ujung-ujungnya di bawah KPK. Itu namanya bukan apa namanya al-a'malu bil khawatim. Khawatimnya apa yang diperhitungkan adalah yang akhir. Maka kalau yang namanya Nabi itu diperingati hari lahirnya, selain Nabi itu hari wafatnya. Karena yang diperhitungkan baik buruknya kan ketika dia wafat. Wafat dalam keadaan husnul khotimah berarti layak kita mengulang tahuni dengan namanya khol. Kalau Nabi lahirnya yang diulang tahuni namanya maulid atau mulutan. Jangan terkecoh dengan seakan-akan penampilannya ahli surga. Ini Nabi sudah menjelaskan, kita nggak boleh gampang terkecoh dengan atribut luar. Kita lanjutkan, wa inna ahadakum, wa inna dan sesungguhnya, ahadakum di antara kalian, layak lamu ada yang melakukan bi amali perbuatan ahli nari ahli neraka hatta sehingga mayakunu tidak ada ma tidak yakuna ada mayakuna tidak ada bainahu di antara dirinya wa bainaha dan di antara neraka illa kecuali ziraun ziraun sehasta fayasbiku maka ditetapkan alaihi baginya al-kitabu ketetapan fayak malu lalu dia melakukan bi amali perbuatan ahlil jannati ahli surga fayadkhulu maka masuklah dia
ke dalam surga. Rawahul Bukhariyu, diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslimun, dan Imam Muslim. Itu wawunya salah harokat, yang betul adalah wa. Nah, ini Nabi menjelaskan yang kedua. Kadang-kadang kita memandang orang kan nggak ada baiknya. Wong kok rene apike, orang kok nggak ada baiknya sama sekali. Belum tentu. Mungkin kebaikan-kebaikan orangnya itu oleh orangnya sendiri disimpan supaya tidak ada yang tahu. Orang kok nggak pernah beramal soleh, nggak pernah melakukan Jumat berkah. Ternyata dia kalau sodakoh ke masjid itu uangnya 1 gebok dimasukkan ke kotak ketika orang tidak ada yang tahu. Kalau dia ingin mensedekahi tetangganya, uangnya masih gebokan 1 juta dilempar ke ruang tamu tetangganya, tidak ditulisi amplopnya dari Pak Widodo, kan gitu enggak. Nah itu kan nggak pernah menampakkan amal-amal soleh, sehingga kita ini menuduh orang itu bukan orang soleh. Meskipun kita juga melihat orang yang pada faktanya dia seorang pemabuk, pezina dan sebagainya, itu kita vonis masuk neraka. Belum tentu juga. Ketika menjelang ajalnya datang, tadi yang disebutkan oleh Nabi, ya, ajalnya dia datang, ternyata dia melakukan amalan surga, maka dia juga akan masuk surga. Itu kan sudah ditentukan oleh Allah. Karena apa? Ini proses penciptaan manusia yang perlu kita pahami. Nanti yang mau punya tambah cucu lagi harus memahami hadis ini. Dapat rezeki banyak. Ya, kalau mau tambah anak, tambah cucu, ini perlu memahami hadisnya Nabi. Ini adalah fase kejadian manusia. Ya, ini kan ada embrio manusia namanya nutfah. Embrio manusia yang pertama nutfah. Kalau dulu kita bicara Nabi Adam, itu fase pertama kan namanya turab. Turab itu tanah liat. Tapi yang dibahas hari ini bukan Nabi Adam, sudah menjadi anak cucu Nabi Adam. Ya, fase yang pertama embrio manusia itu adalah nutfah. Ya, nutfah ini setetes air hina atau masih berbentuk sperma, yang berada di dalam rahimnya perempuan, tentunya istri, ya. Sperma ini berada di dalam kandungan wanita seorang ibu ini 40 hari lamanya. Tadi disebutkan selama 40 hari, arba'ina yauman, 40 hari. Setelah 40 hari berproses, ya, kan perempuan sudah mulai tidak haid itu. Kemudian 40 hari berikutnya itu namanya alaqah. Alaqah itu segumpal darah, berbentuk segumpal darah. Jadi spermanya laki-laki dari nutfah menjadi alaqah. Dari sperma menjadi segumpal darah. Kalau nutfah itu dalam bahasa kedokterannya kurang lebihnya zigot, ya, bahasa biologinya zigot. Yang pernah belajar biologi masih ingat ya, SMA itu sudah dijelaskan zigot itu. Nah, kalau alaqah ini ada segumpal darah, ini prosesnya selama 40 hari. Inilah namanya embrio, cikal bakalnya manusia. Setelah 40 hari pertama itu namanya nutfah, 40 hari kedua namanya alaqah, ya, 40 hari ketiga namanya mudghah. Ya, mudghah itu segumpal daging. Nah, ini pada waktu masih menjadi segumpal daging,
Ya, Allah mengutus seorang malaikat mendatangi dia, dan meniupkan ruhnya Allah kepada segumpal daging tadi. Makanya di situ kata Nabi, mulailah ditetapkannya perkara-perkara buat dia. Nanti ajalnya kapan, ya, hidupnya bahagia atau menderita, punya suami ganteng apa jelek, punya suami istri cantik apa jelek, ya di situ nanti sudah ditentukan oleh Allah. Rizkinya lancar, karirnya lancar atau tersendat-sendat, oh lancar 10 tahun macet, lancar lagi, itu sudah dicatat oleh Allah ketika masih berada di dalam kandungan seorang ibu. Makanya kalau dihitung 40 itu 120 hari. Tapi perhitungan 120 hari itu hijriah. Ya, kalau hitungannya Masehi berarti kurang lebih 100 hari. Maka seorang bapak kalau istrinya hamil segera ambil tindakan, ya, mumpung belum dicatat-catat oleh Allah, maka sampaikan kepada Allah, ya Allah, saya mohon kepadamu karena istri saya sudah hamil, ya, dihitung itu mulai berhentinya kapan, ya, mundur sampai 120 hari kalender hijriah. Nah, 40 minta, ya Allah, berilah, ya, ketika itu berilah ini si jabang bayi, bahasa Arabnya janin, si jabang bayi dengan ruhani yang bagus. Kemudian yang kedua baru minta dengan fisik yang bagus. Jangan keliru, jangan fisik dulu. Nanti kalau fisik dulu bagus, kalau cowok jadi playboy. Nah ini, karena ruhaninya jelek. Kalau perempuan cantik tapi ruhaninya jelek, nanti jadi playgirl. Ya, maka mintanya ruhani dulu yang bagus, kemudian fisiknya yang bagus. Terus kakek neneknya itu sudah terbiasa, waduh ini hamil anak saya, wah aku mau punya cucu nih, selamatan. Dibacakan surat Yusuf dengan harapan ganteng tampan seperti Nabi Yusuf. Wah, dibacakan surat Maryam, nanti kalau perempuan bisa cantik seperti Bunda Maria. Ganteng tuh ya seperti Nabi Muhammad, kita umatnya Nabi Muhammad. Ya, jangan salah kaprah. Minta dulu kepada Allah, ya, supaya diberi ruhani yang bagus, jasad atau fisik yang bagus. Maka nenek moyangnya orang Jawa memahami ini, supaya Allah itu mengirim utusan malaikat membawa catatan amal dan takdirnya si jabang bayi dengan baik. Maka ketika 3 bulan diapakan? Lah, ada istilah di Jawa itu diteloni. Orang modern enggak usah telonan, makan di McD. Yang benar ya diteloni supaya ruh yang dibawa oleh malaikat masuk ke dalam si jabang bayi itu dengan selamat, diselamati, diteloni. Jangan salah paham. Nanti karena nggak pernah ngaji ini, wah selamatan itu bid'ah. Di zaman Nabi tidak dicontohkan. Kayak pernah hidup bersama Nabi aja gitu. Jadi itu yang dipahami oleh ulama, bahwa kalau sudah hamil diselamati, biar ruh yang dibawa, catatan yang dibawa itu catatan yang baik, punya takdir yang baik. Ya Allah, jadikanlah si jabang bayi yang ada di kandungan istri saya di tahun 2040 jadi presiden Indonesia. Ya itu tergantung orang tuanya. Ibunya Pak Jokowi dulu ya minta anaknya jadi presiden, pasti itu. Makanya terus ditakdirkan jadi presiden. Nah, ibu-ibu yang lain tidak minta. Mintanya ibu-ibu yang lain karena ajaran nenek moyang. Dungo ya nduk le, ya nak,
nanti kalau anakmu lahir biar dikasih rezeki yang gampang, kerja di mana-mana bosnya sayang sama dia. Ingat-ingat itu kalimatnya, proposalnya itu. Minta kepada Allah di mana-mana dapat kerja, disayangi orang, kalau bekerja bosnya sayang sama dia. Terus setelah dewasa datang ke saya, Gus, nasib saya dari dulu jadi karyawan aja Gus. Nah, dulu sih orang tuamu ketika 100 hari pertama berdoa, diajari nenek moyangmu, nanti kalau dewasa dia dapat kerja, juragannya supaya welas asih. Lah orang tuamu tidak bikin proposal, ya Allah besok jadikan anak saya pengusaha sukses, karyawannya ribuan, seluruh karyawan itu nurut sama anak saya. Loh, itu kan proposal yang diajukan kepada Allah di 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga. Lepas dari itu sudah di stempel dok, ya nggak bisa berubah. Ini nanti matinya kondisi bagaimana, itu ya sudah di stempel. Oh, datang sakitnya ketika usia sekian, kalau sekian, ya. Jadi ini ketetapan Allah. Makanya dari pelajaran hadis ini kita diajari oleh Nabi 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga, itu kita berdoa, khususnya bapaknya yang berdoa, bukan kakeknya, bukan neneknya. Kalau kakek neneknya hanya mensupport biaya untuk selamatan, ya. Kalau anaknya hamil disupport biaya selamatan nonduk, anak munduk ben selamat nggo donya akhirat dadi wong bejo. Ya simpelnya begini, minta kepada Allah, jadikanlah anak saya mulya mukti jaya ing boyo, sukses mulia. Sukses saja tidak baik, mulia saja tidak baik. Jadi sukses dan mulia, dan menjadi ahli ilmu, ahli surga, ahli ibadah itu sudah diminta sejak awal. Ya Allah, jadikanlah anak saya nanti mudah menghafalkan Al-Quran, Al-Hadis, dan mudah menghafalkan ilmu-ilmu yang didapat dari sekolahnya. Berilah dia ilmu yang tidak membahayakan bagi dirinya. Kan begitu mintanya. Ya Allah, nanti anak saya jadikan artis terkenal, top. Cita-citanya jadi begitu. Oke, jadi mintanya seperti itu. Nah, dari pelajaran hadis ini kita diberikan pelajaran oleh Nabi, ya. Fase ketika di dalam alam rahim tadi adalah nutfah, kemudian alaqah, mudghah, kemudian jadilah namanya janin. Janin itu dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang tertutup. Maka bahasa lain namanya jin. Jin itu adalah sesuatu yang tertutup. Kemudian janin, makhluk yang berbentuk jin itu makhluk yang ditutupi oleh Allah. Kita nggak bisa melihat kalau tabirnya nggak dibuka oleh Allah. Maka ketika si jabang bayi berada di dalam kandungan ibunya disebut janin, makhluk yang masih tertutup, belum terbuka dunia. Nah, dari janin ini berproses menjadi bayi, bayi menjadi kanak-kanak, kanak-kanak menjadi remaja, remaja jadi dewasa, jadi tua, kemudian mati. Nah, akhir hayatnya inilah yang dihitung oleh Allah nanti, husnul khotimah apa su'ul khotimah. Akhir hayat yang baik namanya husnul khotimah, akhir hayat yang jelek namanya su'ul khotimah. Jangan keliru, kalau husnul itu berarti baik, khotimah itu artinya akhir kehidupan. Kita memasuki garis finish itu lolos baik atau tidak lolos. Oke.
Makanya istilahnya husnul khotimah. Nah inilah yang dihitung oleh Allah. Padahal dia ahli judi, zina dan sebagainya, ketika mau wafat dia bisa melafalkan la ilaha illallah. Yang ahli zikir ternyata ahli ibadah, Rejab puasa 1 bulan penuh, Ramadan bulan penuh, iktikaf setiap Ramadan, di akhir hayatnya mengin, nggak bisa melafalkan Allah saja nggak bisa. Karena apa? Itu ada amalan ahli neraka yang terselip di tenggorokannya. Mungkin suka menyakiti orang lain kalau ngomong, kalau beramal suka diundat-undat, ya. Ngamal yang diundat-undat itu kan contohnya begini nih, kalau bukan gua yang nolong lu pasti nggak akan sukses ini. Kalau bukan gua yang nolong lu nggak bakalan selamat ini. Kalau bukan gue yang nolong, kamu nggak akan punya rumah, nggak akan punya kerjaan. Kalau bukan karena pena gua ini, kamu nggak akan jadi pejabat. Nah, ini yang menjadikan amalan itu jadi amalan akhirat, sehingga nyelip di tenggorokan ketika kita sakaratul maut. Istilahnya ketika kita berada di garis finish itu sakaratul maut. Sakarot itu artinya border, garis batas, al maut kematian, ya. Kita menuju kehidupan baru namanya alam barzah. Kembali ke Allah itu mampir dulu di alam barzah. Ya mungkin juga dia bisa berlabel seorang ulama, ahli tirakat, puasa setiap hari. Tapi karena dia punya amalan neraka, suka menerima amplop-amplop yang gak jelas, akhirnya ketika melafalkan Allah, Allah diganjil malaikat mulutnya sehingga la ilaha, mati. Kayak Fir'aun, tiada Tuhan, Tuhan tidak ada. Fir'aun itu ketika dicabut nyawanya oleh malaikat maut, ya, di Laut Merah, kan mau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, ketika melafalkan la ilaha, ya. Makanya belajar dari itu, ulama-ulama itu mengajarkan pada kita kalau ada orang yang sakaratul maut gak boleh dituntun dengan lafal yang panjang-panjang. Takutnya berhentinya di lafal la itu aja, la ilaha itu. Dituntun aja yang gampang. Allah, 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 Mbah, nyebut Mbah, Allah, Allah. Bahyut nyebut Bahyut, Allah, Allah. Jangan Bahyut nyebut la ilaha illallah Bahyut. Mbah nyebut la ilaha illallah. Karena dalilnya Nabi Miftahul Jannah la ilaha illallah. Ternyata la ilaha mati. Gak sampai illallah. Akhirnya gak jadi husnul khotimah, jadi su'ul khotimah. Makanya kalau su'ul khotimah wafatnya tidak layak diperingati, kematiannya namanya haul, ya. Khol itu karena memperingati akhir hayat orang yang baik. Orang itu walaupun semasa hidupnya karomahnya luar biasa seperti Mbah Wali, tapi matinya nggak baik, ya nggak perlu diperingati. Karena yang diajarkan Nabi ini kan karena apa? Al-a'malu bil khawatim. Jadi amal itu yang terakhir yang diperhitungkan. Walaupun tinggal sejengkal, satu hasta masuk ke surga, ternyata dijegal malaikat tidak jadi masuk surga. Belum tentu orang yang mengalami proses hidup pemabuk itu masuk neraka. Makanya kita nggak boleh, dari pelajaran hadis ini kita nggak boleh memvonis orang selama orang itu masih menjalani proses hidup. Wah jangan itu, orang itu mucikari, orang itu perempuan nakal, ya.
Kita nggak boleh memvonis itu. Kita mendoakan orang lain tetap dalam keadaan baik, ya, karena apa? Belum tentu kita juga akhir hayat kita husnul khotimah. Makanya kita selalu diajari husnul khotimah, husnul khotimah. Mungkin sampai di hadis ini ada pertanyaan. Di istighosah nih Gus, terakhir ya istighosah yang dicetak oleh jamaah IU, di kalimat yang terakhir istighosah itu kan mendoakan jelek. Oke. Di istighosah itu mendoakan jelek. Yang mana itu? Yang terakhir di istighosah ada, tapi sekarang jarang dipakai. Apa? Di istighosah kalimatnya ya setelahnya jabaru ya jabaru, ya setelahnya ya jabaru ya kohar. Istighosah saya. Bukan, yang di NU itu ada grup apa? Ada. Ya Allah, binasakan orang yang mendolimi gitu. Oh. Kan ada. Okay. Allahumma badid syamlahum, Allahumma farik jam'ahum, Allahumma aqlil adadahum. Oke, itu. Mendoakan jelek. Ya, itu saya nggak tahu yang menulis istighosah siapa. Ya. Jadi kalau kita mau memahami hadis ini kan nggak boleh mendoakan orang jelek. Oke, nanti kejelekan itu kembali kepada kita. Nah, seperti kalau kita mau bicara seperti hari ini, orang itu memvonis ini supaya jenengan paham, ya, supaya jenengan paham. Hari ini tinggal 9 hari lagi itu menentukan pilihan. Satu sisi orang menjelek-jelekan si A, pasangan A, menjelek-jelekan pasangan B, menjelek pasangan C, karena 3 pasangan ya, ini 3 pasangan. Kalau negara ini dipimpin oleh si A, wah ini akan hancur karena si A itu begini. Nah, begitu juga sebaliknya pendukung si B. Kalau ini dipimpin oleh si C, hancur dan sebagainya. Nah, ini kalau kita pakai konstruksi berpikirnya yang seperti hadis ini, konstruksi berpikirnya seorang akademisi, ya pastilah mengikuti survei yang katanya standarnya sudah berdasarkan ilmu, standarnya sudah berdasarkan standar ilmiah. Nah, akademisi ini kan hanya meyakini setiap orang yang soleh itu husnul khotimah. Nah, kalau kita kan enggak, negara ini mau dipimpin siapa saja, kita tidak menggantungkan diri kepada orang, tapi kita menggantungkan diri kepada Allah. Kalau negara ini dipimpin oleh paslon A, menurut orang lain katanya ini nanti akan hancur, tapi belum tentu di akhir jabatannya itu tidak husnul khotimah. Kan banyak yang dipuja-puja di awal, ujung-ujungnya su'ul khotimah, ngapusi sampean. Nah, ini kalau kita mau bicara hadis ini, kalau kita ikut dengan kondisi hari ini, makanya jenengan harus hati-hati kalau sudah tahu seperti ini. Belum tentu yang dibuli-buli oleh orang-orang itu enggak husnul khotimah. Nyatanya dulu dipuja-puja, ya minta berkuasa 30 tahun, dilengserkan. Setelah jadi dipuja-puja lagi, ya minta berkuasa 30 tahun. Nyatanya kan selama ini nggak pernah ada yang puas. Satu periode itu kan katakanlah 5 tahun, ternyata kan masih ibarat makan kan nambah lagi. Kalau orangnya tidak nafsu kebesarannya besar, itu tidak akan nambah, makan nggak akan nambah. Makanya jangan dipuji, akhir hayatnya saja yang kita puji, lihat catatannya. Maka konstruksi berpikir kita harus seperti ulama, kalau bisa ya ulama yang akademisi, atau
atau akademisi yang ulama. Ada bos. Ya jadi santri ya sekolahnya ya harus tinggi. Jangan sekolahnya tinggi tapi nggak pernah nyantri. Nanti berpikirnya ya ngikuti yang ada di media itu. Oh ini grafiknya naik turun. Jangan itu. Kita kalau ulama tidak menggantungkan diri kepada manusia. Siapapun yang menjadi pemimpin, karena tadi sudah ada catatan. Walaupun kamu hujat-hujat, kalau garisnya Allah dia jadi pemimpin, dia tetap akan jadi pemimpin. Bahkan ada orang yang ngomong kalau salah kita milih pemimpin hari ini kita akan berdosa selamanya. Ya gue jenenge ngopi nih kurang adoh. Ya, jadi kita menyikapi takdir ini dari Allah. Jenengan berantem pun dengan siapa, membela siapapun yang ditakdirkan bukan yang jenengan dukung, ya tetap jenengan kalah. Kita mundur ke belakang. Dulu orang menghujat Pak Jokowi begini, tapi yang ditakdirkan oleh Allah jadi pemimpin, Pak Jokowi ya tetap jadi. Ini sekarang yang dihujat-hujat. Ini tetap jadi. Makanya kita nggak boleh menghakimi seseorang dari awal, karena belum tentu nanti orang ketika itu takdirnya dirubah oleh Allah, karena yang berkuasa adalah Allah bukan kita. Nah ini konstruksi berpikirnya kita. Kita mengedepankan tauhid, setelah itu baru ilmu. Orang soleh ini kalau bicara hadis ini, orang soleh pun potensi masuk neraka lebih besar daripada orang tidak soleh. Katakanlah orang alim tapi nggak pernah mengamalkan ilmunya. Ya. Dulu ketika nggak ngaji fikih, tebel-tebel kitabnya, sholatnya bagus kualitasnya. Tapi setelah ngaji fikih yang tebel-tebel, ya, ternyata malah meremehkan karena ngerti pendapat asoh. Sohih, adhar kan tahu, akhirnya meremehkan. Yang ngaji kitab tipis-tipis malah nggak meremehkan, karena semakin pintar semakin meremehkan. Belum tentu orang yang soleh potensi juga masuk surga. Belum tentu orang yang menurut ukurannya hari ini itu orangnya soleh masuk surga. Belum tentu yang menurut ukuran manusia calon pemimpin itu soleh itu bisa memimpin negara. Biarkan sajalah mereka bermain, kita lihat dari sini. Masa kita mau masuk ke lubang yang sama lagi? Momen 5 tahunan gak ada yang pintar memahami takdirnya Allah. Kalau kita belajar ilmunya sumber daya manusia, ya, itu ada pemimpin itu yang determinisme. Pemimpin yang sudah ditakdirkan oleh Allah, ya, sejak zaman azali tanpa melalui proses. Contohnya Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul gak perlu sekolah tinggi-tinggi sudah ditakdirkan jadi pemimpin. Bicaranya lebih ilmiah daripada orang yang sekolahnya tinggi. Seperti Nabi itu jawamiul kalim, kata-katanya satu garis tapi bisa dimaknai berjilid-jilid buku. Jadi kita memahaminya harus seperti itu. Kalau kita bicara hadis ini, konteksnya hari ini. Makanya kalau bela jangan mati-matian. Kita ini masih kalah dengan takdirnya Allah. Karena yang kedua, kalau kita bicara ilmu SDM, sumber daya manusia, itu ada pemimpin yang namanya non-determinisme. Yaitu selain Nabi dan Rasul, itu oleh Allah dilepas sebagai bahan permainan. Jadi dunianya politik. Nah, pilihan itu kan seperti kita main judi ketika masih SD, ngepres namanya. Wah, untung apa enggak ini? Nah, itu dijejer-jejer sama yang jualan angka 1 sampai berapa. Terus ada permen kecil-kecil, masih ingat? Dok cecek itu kalau di sini ya. Kita beli itu sama dengan itu. Hari ini memilih pemimpin sama dengan itu.
Makanya kita harus membaca takdirnya Allah yang mana. Ya, jangan memvonis ini yang baik, ini yang buruk. Ternyata yang jenengan anggap baik ternyata korupsinya luar biasa. Sing dianggap gak pecus ternyata yang luar biasa, dia bisa memimpin, bisa membawa kita menjadi ahli surga. Dianggap membela agama ternyata azan saja gak boleh pakai corong. Ya harus sadarlah kita ini. Dipikir itu yang ahli surga, malah melarang azan pakai mikrofon, pakai toa. Nah, ya. Jadi ini pelajaran yang diberikan oleh Nabi. Intinya kita jangan memvonis orang ketika orang itu masih menjalani proses hidupnya sampai di garis yang namanya sakaratul maut. Maka ulama itu mengajarkan kepada kita berdoa yang simpel padat, jangan panjang-panjang, nanti malah lupa dengan yang inti. Ulama itu mengajarkan gini, Allahumma inni as'aluka salamatan fid din. Satu, oke. Ya Allah, aku mohon kepadamu keselamatan agamaku. Wa afiatan fil jasad. Ya, wa afiatan fil jasad ini kesehatan tubuh saya ini. Ganteng kaya apa tubuhnya nggak sehat ya, nggak jadi keren. Ya kan? Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Tambahkanlah ilmu setiap hari biar gak jadi orang plonga-plongo. Kalau jadi pemimpin gak mau nambah ilmu ya akhirnya dihujat oleh netizen plonga-plongo. Wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil ilmi. Minta ilmu yang membawa berkah. Wa ziyadatan fil rizki, tambah rezekinya setiap hari. Bolehlah beras naik 20.000 1 kilo, tapi rizkinya tetap ngikuti. Gak terjadi inflasi dalam kehidupan kita, karena wa ziyadatan fil rizki wa barakatan fil rizki. Wa taubatan qoblal maut. Saya minta diterima tobatnya sebelum saya mati. Kan enak. Seumur hidup ndablek ternyata diampuni Allah karena doanya wa taubatan qoblal maut. Terimalah tobat ini sebelum mati. Loh, ini kan yang diajarkan ulama simple padat, gak perlu panjang-panjang. Kemudian apa? Allahumma hawwin alaina. Allahumma ya Allah hawwin. Hawwin itu permudah alaina kami fi sakaratil maut, di dalam menghadapi sakaratul maut. Nabi menjelaskan sakaratul maut itu lebih pedih rasanya sakitnya dengan disayat-sayat 100 pedang. Nah, makanya ini minta Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, biar ketika kita berada di garis finish yang namanya sakaratul maut itu, nah, hidung kita, tenggorokan tidak berbunyi. Nah, makanya doanya Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Oke. Itu doa sudah simple, enak. Wah, bosok dadi ustad nang kampung ae ndonga sing aneh-aneh. Tambah gak diterima. Banyak kumpulan doa macam-macam. Oh, ini doa maksurat, doa ini iya, kita paham. Kalau ada doa yang simple dan semua bisa dicakup di dalam satu doa, kenapa doa yang aneh-aneh? Tambah lupa nanti. Kita yang inti tidak pernah ingat. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ini kan al-a'malu bil khawatim, ini namanya. Amal yang dihitung adalah hasil akhirnya. Summary-nya itu kalau orang bikin laporan. Sing diwaca itu ya hasil akhirnya itu. Bukan laporan pendahuluan. Oh, dia pernah pesantren 10 tahun, 15 tahun, pernah kuliah di Timur Tengah. Nah, kalau ujung-ujungnya jadi ketua partai terus korup.
Ke sekolah desa-desa yang penting bisa membawa rakyat jadi baik, kan gitu. Ya, ini makanya yang diceritakan Nabi seperti itu. Doanya ya itulah Allahumma salamatan fid din wa afiatan fil jazat wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil ilmi wa ziyadatan fil rizki wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Okay. Ini doanya yang paling simpel, padat, 9 poin kita dapat. Tapi jarang orang, saya ini S2 loh, kuliahnya, masa doanya begitu, kurang keren. Doa macam-macam malah kepleset. Lupa dia bahwa yang dihitung oleh Allah adalah perbuatan kita terakhir di garis finish itu. Rahmatan indal maut wa rahmatan Allahumma awin alaina fi sa'atin wa nazata minan nari wal afwa indal hisab. Wal afwa, kalau dihisab ya, di tempat perhitungan amal kita di hadapan hakim dan jaksa itu supaya dimaafkan sesuai janjinya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa subhanaka rabbil izzati amma yasifun salamun alhamdulillahi alamin. Gus ndonga kaya kiai kampung. Sampai kalau takmir Masjid Agung. Ya. Itulah karena hadun nafsi akhirnya lali dengan doa yang inti fi sakaratil maut. Nggih. Kadang-kadang kita itu terlalu egois. Yang dilabeli kiai kampung itu yang sebenarnya mengantar kita ke surga. Allahumma sampai tangannya diangkat satu gini. Oh, Allahumma di atas mimbar begini-begini. Doanya kalau kita dengar ngalor ngidul. Ya, saya lanjutkan satu hadis saja untuk melengkapi ini biar tidak salah paham ini ya. Satu hadis, al hadisul khamis ya. Tadi Robi al hadisul khamisu, hadis kelima. An ummil mu'minina Ummi Abdillah ya, dari ibunya ya, mukmin, orang-orang beriman, ibunya orang beriman, Ummi Abdillah. Jadi ibunya Abdullah, namanya Aisyah. Sedangkan Sayyidah Aisyah itu kan tidak punya anak. Jadi Abdullah itu keponakannya Sayyidah Aisyah. Okay. Putranya Sayyidah Asma. Radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Qalat, berkata Sayyidah Aisyah. Qala, bersabda siapa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa ahdasa mengada-ngada fi dalam amrina urusan agama kami, hadza ini, malaisa yang bukan berasal, minhu dari agama kami, fahuwa maka dia raddun tertolak. Rawahul Bukhari, telah meriwayatkan siapa Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslimun, dan Imam Muslim ya. Wafi, dan di dalam riwayatin, satu riwayat, li Muslimin, redaksi Imam Muslim ya. Tadi kan redaksinya Imam Bukhari.
Ini redaksi li muslimin, redaksi Imam Muslim. Redaksinya man amila, man barang siapa amila melakukan amalan satu perbuatan. Nah, kalau Imam Bukhari man akhdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Itu redaksinya Imam Bukhari. Nah, redaksinya Imam Muslim man amila barang siapa melakukan amalan suatu perbuatan laisa alaihi, laisa yang bukan, alaihi amal itu amrina urusan agama kami, fahuwa maka dia raddun tertolak. Ini yang kadang-kadang hari ini dijadikan dalil, dikit-dikit membid'ahkan orang lain. Orang itu, nah ini nggak tahu konteksnya. Terus sesuatu yang di zaman Nabi tidak pernah ada itu dibid'ahkan. Oke, akhdasa itu kan nganyar-nganyari. Jadi perbuatan yang tidak pernah ada di masa Nabi. Contohnya di masa Nabi itu Al-Quran sudah ada mushaf seperti sekarang apa belum? Kan belum pernah ada. Hurufnya itu belum ada titik komanya. Oke. Itu huruf-huruf Al-Quran itu berkembang. Oke. Oleh ulama dikembangkan karena apa? Oh, banyak orang yang belajar Al-Quran dari luar Arab sehingga diberi titik koma. Diberi titik koma juga belum mampu. Ternyata diberi harokat. Ada harokat saja masih belum mampu. Nah, Quran kalau kita bicara bid'ah, Quran itu sudah bid'ah. Karena di zaman Nabi tidak ada mushaf seperti itu. Mushaf kita kan ada yang badian, ada yang gambar masjid, gambar macam-macam, itu ada di zaman Nabi kan tidak ada. Maka itu adalah bid'ah. Nah, tapi orang yang bid'ah-bid'ahkan itu kan nggak tahu dasar bid'ahnya itu apa. Saya yakin mereka itu hanya ikut-ikutan saja, nggak pernah tahu pokok dan akar masalahnya. Jadi yang dimaksud di dalam hadis ini adalah seperti ini. Setiap perkara ibadah yang tidak berdasarkan dalil syariat itu ditolak. Perkara ibadah yang tidak ada dalil syariatnya itu ditolak. Kita pakai kopiah ini ada nggak di zaman Nabi? Kan ya nggak ada. Ngaji pakai Zoom nggak ada di zaman Nabi. Pergi naik haji naik pesawat nggak ada di zaman Nabi. Jadi amal perbuatan yang tidak ada dalil syariatnya ditolak dari pelakunya. Kita mengamalkan sesuatu nggak ada dalilnya. Dalil memakai kopiah adalah menutup aurat. Dalil pakai jilbab itu adalah menutup aurat. Larangan berbuat bid'ah yang buruk, yaitu larangannya harus berdasarkan syariat, tidak boleh berdasarkan keputusan pribadi. Nah, agama Islam ini yang dibawa Nabi itu adalah ittiba. Ittiba itu artinya mengikuti Nabi berdasarkan dalil. Ittiba itu mengikuti Nabi berdasarkan dalil, bukan taklid. Taklid itu kan ikut-ikutan tanpa dalil. Pokoknya kiainya melakukan begini, mereka mengatakan pokoknya derek kiai. Nah, itu kan namanya taklid, taklid buta. Nah, kita apa bedanya ittiba? Ittiba itu mengikuti berdasarkan dalil. Kalau taklid, bahasa Maduranya norok buntek, nah itu mengikuti tanpa dalil, tanpa menanyakan dalilnya. Ya. Karena Pak Rasulullah ini dari sejak pertama mengajarkan agama Islam itu menjaga kesederhanaan, tidak nambah-nambahi amal ibadah.
Yang kemenyek kan kita toh, sukanya nambah-nambahi. Contoh, oke, karena mentang-mentang kita sehat, Gus, boleh nggak Gus sholat subuh itu 2 rakaat saya tambah 10 rakaat? Loh kenapa? Loh, fisik saya kan sehat Gus. Kalau cuma 2 aja kecil. Nah, itu yang namanya bid'ah. Sudah ditetapkan oleh Allah 2 karena dia itu merasa sehat fisiknya jadi 10. Nah sekarang kalau kita mau baca hari ini, kan banyak orang yang melakukan ibadah atas nama kesehatan, tapi itu namanya bid'ah. Berapa banyak umat Islam yang muslimah itu melakukan yoga atas nama olahraga. Yoga itu amal ibadahnya orang Islam apa orang Hindu? Nah kita nggak sadar bahwa itulah yang ditolak oleh Kanjeng Nabi, oleh Allah. Terus banyak orang yang menuntut pelajaran spiritual, tapi yang mengajari bukan ulama, biksu. Nah, apa yang diajarkan? Orang Islam belajar spiritual namanya meditasi. Diajarkan meditasi di pinggir pantai dan semuanya. Apakah nggak ada di Islam yang seperti itu? Ya kita ngaji tasawuf kan semuanya ada. Akhirnya ketika meditasi ditambahi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala asyhadu an la ilaha. Lah itu kan mengada-ngada. Yoga ya wis lah yoga, gak usah basmalah, gak usah hamdalah, gak usah sholawat dan salam. Karena itu amalan agama lain. Lek ulang tahun ya wis lah ulang tahun no, tapi gak usah diembel-embeli dengan amrina, perkara kami dalam agama Islam. Ketika ulang tahun mengucapkan Allahumma barik lana, apa nyanyinya? Barakallahu fi umrik. Ya wis lek ulang tahun ndang tuku roti dipangan bareng, mangan rotine sing maca bismillah. Ora ulang tahunnya sing diwacakno dalil-dalil itu untuk menegaskan amal perbuatannya biar tidak dianggap bid'ah. Ya, jadi harus dipahami apa yang dimaksud oleh Nabi di dalam hadis ini. Kita boleh mengamalkan apapun supaya tidak terjadi bid'ah, maka harus dibedakan. Contohnya ulang tahun. Sekarang kan ngetren lagu-lagu qasidah itu ulang tahun. Barakallahu fi umrik, barakallahu fi umrik. Kalau kata-katanya itu berbahasa Arab dianggap halal, gitu. Karena kata-katanya berbahasa Arab. Dipikir Injil itu tidak ada yang berbahasa Arab, ya ada. Makanya terus kalau nyanyiannya berbahasa Arab itu dianggapnya sudah halal. Barakallahu fi umrik, sugeng ambal warso. Ya sudah, kalau mau ulang tahun saja. Jangan membawa-bawa unsur agama supaya tidak terjadi ditolak fi amrina. Fi amrina itu tadi urusan agama. Ulang tahun itu kan bukan urusan agama, urusan prestis masing-masing orang. Kalau sekarang ulang tahun ngalahno wong mantu. Ya. Lah makanya akhirnya ini kalau kita bicara sosial, banyak perkara-perkara budaya yang minta diakui sebagai bagian dari agama. Namanya sinkritisme di dalam ilmu sosialnya. Ya. Sinkritisme itu sebenarnya itu budaya, tapi minta diakui itu bagian dari agama. Sedangkan yang budaya diagamakan, tapi agama tidak pernah dibudayakan. Ini maksudnya Nabi itu yang agama lah yang dibudayakan, bukan budaya yang diagamakan, sehingga ajaran agamanya tidak ada. Kemudian dikemas dengan nama kearifan lokal. Lo jaranan ya ora apa-apa main jaranan. Wong nyatanya ketika main jaranan kan ya mangan binatang yang masih hidup dimakan, makan beling, kaca dan sebagainya, tidak apa-apa. Tapi ketika makan kucing yang masih hidup itu jangan baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar.
Itu namanya tertolak. Ya. Lek wis jaranan ya sak jaranan karepmu lah, gak tak seneni. Kamu saya marahi ketika jaranan makan ayam yang masih hidup dengan menyebut bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin. Itu yang namanya fahuwa raddun. Oke, paham? Boleh orang jaranan, boleh jaipongan, boleh dangdutan ya boleh. Tapi yang nggak boleh itu kan ketika dangdutan macak kiai, terus sebelahnya itu penyanyinya pakai sendal pakai sepatu jinjit, roknya naik ke atas lutut sampai pintu gerbang gua garbone ketok, itu kan yang nggak boleh. Nyanyi terus sorbanan, nah terus bawa ayat Quran. Wis talek koplo ya koplo, biar tidak itu menjadi bagian amrina, perkara agama kami. Berapa orang yang merusak agama? Saman oleh sholawatan boleh, tapi kalau sudah sholawatan kamu kemas jadi konser, itu kan yang menjadikan fahuwa raddun. Kamu boleh sholawatan dan diwajibkan oleh Allah, tapi kalau sholawatan sudah kamu kemas dengan namanya konser, terus grupmu, kalau ngundang grupmu kamu kasih paket sederhana, paket mewah, paket istimewa, itu yang namanya fahuwa raddun. Bukan hanya ngebong menyan saja yang ditolak sama Allah, amalan akhirat pun juga ditolak. Oke. Paham dengan dengan hadis yang ke-5? Insyaallah masih ada pertanyaan satu, Gus. Oke, cukup satu saja, nggih. Hari Senin katanya, sebentar lagi hari Senin katanya sudah hari tenang. Ini orang-orang disuruh diam di rumah, kemudian tim saksi itu meluyur bagi-bagi amplop. Ya. Saya tanya, apa bapak ini katanya? Ini kearifan katanya. Kearifan pemilu katanya. Itu masuk uang apa nih, Gus? Kearifan pemilu katanya. Oke, saya juga sama. Disuruh tenang, tapi banyak yang bergerilya. Gus nitip amplop, kene sapa? Nggih tiang-tiang Gus wargane jenengan. Wis kene dhewe lek perkara iku. Engko amplopmu kok isi 100, tak kena apa eneke 100? Pasti wong-wong nyurigai lek amplop iku isine 500. Ya kan? Makanya saya beberapa kali didatangi tim ses itu, kalau mau ngasih uang saya suruh kasihkan sendiri ke warga. Saya nggak mau pegang amplopnya. Karena apa? Kalau saya pegang amplop, saya ngasihkan dari tangan saya, walaupun tuh nggak saya buka, kalau isinya 100, warga itu pasti nuduh saya itu isinya 200. Paling itu sini 200, gak 300 dioroti ku. Loh iya, itu kemarin saya sadar ini, sampai ke sini hari ini, saya pertemukan dengan semua orang, kasih sendiri. Mumpung belum ada larangan, ya ini fahuwa raddun, nanti akan ditolak oleh KPU. Fahuwa raddun itu ya, raddunnya bukan Allah, ini fahuwa raddun bil KPU. Nah itu raddunnya kan KPU. Fi amrina, kata KPU, man ahdasa fi amrina, barang siapa mengada-ngada perkara pemilu kami, fahuwa raddun. Nah makanya kan ketua KPU-nya disalahkan kode etik, lah itu fahuwa raddun namanya. Oke, jadi sudah paham ya. Jadi perkara-perkara yang tidak semestinya harus kita hindari. Ya dunia ya sudahlah, kalau budaya sudahlah di budaya sendiri, jangan sampai budaya minta diakui bagian dari agama. Sejak zaman Nabi sudah ada kehidupan namanya sinkritisme. Budaya minta diagamakan. Qasidah itu kan minta disebut bagian dari Islam, toh. Qasidah nasyid itu sebelum Islam datang itu sudah musiknya orang gereja ortodok. Kalau sudah nggak ada pertanyaan, ini karena sudah lebih dari cukup. Karena ngaji hadis nanti titiknya nggak pas
nanti jenengan nggak paham. Yang salah nanti yang ngaji kalau nggak paham. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat dan barokah fid dini wa dunya hatal akhirah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati rasul ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa rabbina bil khilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.